Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita semua. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan juga. Minggu ini kita tetap dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu The Valley of Refining atau Lembah Pemurnian. Oleh karena itu kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Zakaria 13 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami percaya bahwa kasih-Mu tetap selalu menyertai kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami tetap menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu membawa hidup kami, hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang selalu memberikan kami yang terbaik daripada-Mu. Termasuk pada saat ini di saat kami bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Kami percaya Engkau akan melawat kami, menjamah kami, memberikan kami jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau juga berikan kami jalan keluar dalam seluruh pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah sumber kekuatan kita. Haleluya.
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan sama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, kini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku, takkan terlambat bagiku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita percaya, walaupun kita mengalami berbagai pergumulan, melewati lembah kekelaman dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita, karena Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Seluruh hidupku
Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesus. Ku sembah walau lewati lembah, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Dia. Dialah sumber kekuatan kita. Karena itu mari kita bersuka cita. Kita percaya bahwa di saat kita memuji-muji Dia, ada kekuatan baru yang diberikan bagi kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan, gerakan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran
sukacita kita. Katakan sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. sorak-sorai. Sorak karena kasih-Nya tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi, nyanyi bagi Dia. Yes. Haleluya. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab dalam nama Yesus kemenangan sudah kita dapatkan. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan saudara. Let's say na 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 na. Mari kita sorakan kemenangan kita saudara. Na 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 na. Bangkitlah dan perkatakan berkah, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Haleluya, mari lembah pujian kita nyanyikan dengan penuh iman. Katakan. Haleluya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya.
boleh bersorak bagi Tuhan saudara. Sorakan kemenangan. Haleluya. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, mari nyanyikan kemenangan. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Mari kita sama-sama nyatakan. Imanku berkata apa? Yesusku hebat. Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci katakan kita sudah menang. Haleluya, ku menang, ku menang. Haleluya, ku menang. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Sebelum duduk, tos kanan kirinya katakan kita sudah menang. Haleluya, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan. Seringkali kita mengira kalau kita nih hidup benar-benar menuruti perintah Tuhan, jadi berkat buat sesama, seluruh hidup kita seperti jalan tol. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Because God is a God of testing. Kita melalui lembah-lembah testing dan juga untuk refine kita. Seorang tokoh yang dibanggakan oleh Tuhan jauh sebelum Abraham, yaitu Ayub. Orang yang paling hebat dari wilayah timur. Mewakili saudara saya kan, wilayah timur dari Israel. Jujur, tulus, takut akan Tuhan, dan satu lagi, menjauhi kejahatan. Dia jadi berkat, mendadak dia bingung. Karena pagar perlindungan diangkat. Dan apa yang terjadi, seluruh miliknya tinggal istrinya. Habis semua. Lalu yang kedua, iblis berkata, ya coba jamah tubuhnya. Dia akan mengutuki engkau. Ayub tidak mengutuk, tetapi dia menunjukkan bahwa dia benar. Bahwa Tuhan mau diajak berperkara oleh dia. Dia tahu satu kebenaran, di atas mahkamah agung masih ada mahkamah surgawi. Tapi dia tidak tahu semua malapetakannya itu berasal dari iblis yang membenci dia. Pendakwa saudara-saudara kita. Tapi kemudian ada satu hal yang muncul dalam dirinya. Dalam Ayub 23 dia berkata, aku mau berperkara dengan Tuhan. Aku buktikan aku jujur. Aku buktikan aku hidup benar. Aku tidak layak menerima ini semua. Tetapi dalam ayat 10 berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Saya harus tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik buat saudara saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 10, I know my thoughts about you. Thoughts about peace, about shalom. Dia mengalami shalom itu. Tapi Tuhan mau refine dia, Tuhan mau mendidik dia. Dia berkata, sekiranya dia menguji aku akan muncul, akan tampil seperti emas. Luar biasa bukan? Saudara lihat bagaimana saudara mengenal Allah kita. Ayub belum begitu mengenal Tuhan. Dia tahu kemahakuasaan Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik. Dan dia menuduh Tuhan yang menyebabkan ini semua. Padahal semua itu dari iblis. Api dari langit bukan dari Tuhan, dari iblis. Perampok-perampok, bangsa Seba, bangsa apapun yang datang merampok, bukan Tuhan yang suruh. Perhatikan saudara, tapi dia bilang, aku tahu kamu sedang menghadapi ujian. Sebelumnya berkata, aku mencari engkau ke 4 penjuru, tidak ketemukan. Ya terang toh, namanya testing.
Ketika kita dalam testing, guru tidak boleh menjawab. Di dalam keadaan biasa, guru harus menjawab pertanyaan dari seorang murid. Tetapi saudaraku, aku pasti akan tampil seperti emas. Sebab saudaraku, api tidak menghancurkan emas. Api cuma refine the gold. Dia cuma yaitu membuat lebih, karatnya lebih tinggi saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau. We shall be tested like silver and like gold. Semua orang sedang bicara tentang harga-harga emas yang perak yang meningkat. Ada yang lebih hebat. Emas yang dimurnikan dengan api yaitu iman kita. Iman kita sedang mengalami ujian. Saudaraku, ada berupa penyakit, ada berupa tantangan, yang paling enteng kesulitan ekonomi. Karena itu saudara, tetaplah bertekun dalam Dia. Dan akhirnya bagaimana? Ketika dia memintakan ampun buat teman-teman yang menuduh-nuduh dia, iblis memakai 3 temannya. Kecuali seorang anak muda bernama Elihu. Justru Elihu itu membela Tuhan. Dalam hidup kita harus seperti Elihu itu. Dan saudaraku, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Kecuali istrinya tetap yang sama. Because God is a faithful God. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ya saudara. Tapi sama-sama coba kita lihat ke atas. Katakan keputusan yang terbaik adalah mengikuti Yesus seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah. Kami mau mengikutimu seumur hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku,
kami adalah mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan Ini pengakuan iman kami Tuhan. Dengan penuh iman kita nyatakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada, kami boleh hidup sampai saat ini, kami boleh menikmati dan berjalan dalam rencana-Mu. Sekalipun ada lembah-lembah yang Tuhan izinkan harus kami lewati. Tetapi seperti pemazmur katakan, sekalipun aku harus lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu mengikuti aku. Artinya Tuhan, kami boleh menghadapi segala masalah, tetapi ketika Tuhan menyertai hidup kami dapat berkata, kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Biarlah urapan-Mu atas kami membuat kami pulang dari ibadah ini punya perspektif yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, punya mindset yang berbeda, bahwa masalah adalah kesempatan untuk kami boleh menikmati bahwa lewat kesempatan itu Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam urapan-Mu kami siap dengar, renungkan dan lakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan ya. Tema kita memang ya kadang-kadang di lembah itu nggak ada orang suka saudaraku. Orang inginnya ada di puncak karir ya saudara pengasih Tuhan. Setidaknya meskipun belum di puncak, yang menuju puncak lah. Karena itu sesuatu yang diharapkan, ya lembah itu sesuatu yang tidak enak.
Nah, saudaraku kasih Tuhan, di sini saya pasang ayatnya terambil dari Kejadian 1:26 untuk mengingatkan kita bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan itu serupa dan segambar dengan Dia. Artinya saudara jangan percaya dengan nasib buruk. Pak, nasib itu sudah ada yang menentukan dari atas. Enggak, saudara dari awal penciptaan sudah direncanakan untuk diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan manusia diciptakan hari yang ke-6. Semua dipersiapkan dulu hari pertama, kedua, keempat, kelima. Sampai kemudian manusia diciptakan hari yang ke-6. Bapak Ibu, hidup ini sebuah perjalanan. Perjalanan tentu tidak bisa kita minta menurut mau kita. Kadang-kadang ada kemacetan, kadang-kadang ada hambatan. Apalagi saya Singaraja Denpasar, suka kadang-kadang ada longsor di tengah jalan, ada pohon tumbang, ada kecelakaan sehingga tersendat perjalanan. Bahkan pernah saya harus kembali pulang ke Singaraja karena tidak bisa lanjut untuk ke Denpasar. Itulah sebuah perjalanan. Tahun 2022 dokter memvonis saya terkena kanker, kolon kanker di usus saya. Lalu setelah melewati beberapa proses tahun 2023 bulan Maret saya selesai dioperasi ya, Maret 2023. Lalu orang yang pernah terkena kanker itu harus melakukan namanya PET scan. Ya, saudaraku, PET scan untuk mengecek apakah masih ada sel kanker yang tersisa di dalam tubuh ini. Ya, PET scan pertama bersih, yang kedua bersih, dan yang ketiga November 2025 ya. November 2025, berapa bulan yang lalu. Saya melakukan PET scan di Malaysia dan hasilnya kurang bagus. Lalu kemudian disarankan untuk melakukan kolonoskopi dan biopsi. Dan Desember tahun kemarin, ya 3 bulan lalu, Desember tahun kemarin, saya melakukan biopsi dan kolonoskopi di Bali ini. Dan hasilnya sama dengan PET scan, kurang bagus. Saya berkonsultasi dengan beberapa dokter onkologi, dokter ahli kanker, dan mereka semua berkata, ya ini memang tidak boleh dibiarkan. Sebaiknya Bapak konsul dengan dokter yang mengoperasi terakhir. Lalu kemudian saya ke Jakarta, ke dokter yang mengoperasi saya 2023 itu, dan dokter itu berkata setelah melihat hasil kolonoskopi dan biopsi saya, dia bilang cuma ada 2 opsi. Yang pertama kemoterapi 6 kali, yang kedua adalah operasi lagi dan menggunakan kantong permanen. Jadi ada pasang kantong di perut saya, itu secara permanen, artinya kalau saya mau ke belakang saya nggak perlu cari toilet, ya seperti itulah ya, dua-dua opsinya. Tapi saya berkata enggak, ya nggak ada opsi lain dok, nggak ada, cuma ada 2 itu. Jangan dibiarkan, ya karena ini bisa bereaksi cepat. Nah saudaraku, lalu kemudian karena hasilnya kurang bagus dan sebagainya, lalu saya percaya ada Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya pergi ke Pak Arifin dan saya ceritakan semuanya, dan Pak Arifin berdoa untuk saya. Ya, saudaraku, setelah Pak Arifin berdoa untuk saya, manusia itu memang harus punya iman, tapi harus berusaha, jangan diam saja, ya. Dan kemudian Januari bulan apa saya, ya. Dan 27 Januari, ya, saudaraku, sebulan setengah yang lalu, saya pergi ke Pineng untuk periksa ke dokter onkologi di sana. Saya bawa hasil PET scan dan hasil biopsi saya, dan dokter lihat, ya ini harus segera dioperasi. Saya bilang nggak ada alternatif lain dok. Ya nggak ada, cuma harus dioperasi. Tapi kalau mau lebih yakin, coba
lakukan lagi kolonoskopi di sini. Saya berpikir baru Desember, baru sebulan yang lalu saya kolonoskopi. Ya, selain rumit prosesnya, saya harus kosongkan perut, ya, dan biayanya juga nggak murah. Kemudian saya pikir, ya, saya ambil keputusan saya mau di kolonoskopi dan biopsi lagi. Lalu saya putuskan besoknya malam saya minum pencahar untuk mengosongkan perut, dan besoknya dilakukan kolonoskopi, saudaraku, dan biopsi. Jadi kolonoskopi itu kamera dimasukkan lewat bawah, kalau endoskopi lewat atas, kalau kolonoskopi lewat bawah, dan ada semacam pisau yang mengambil jaringan di dalam usus dan itu dibawa ke lab untuk diperiksa. Ya, jadi hasil biopsi tidak bisa segera tahu, tetapi hasil kolonoskopi beberapa jam setelah proses bisa diketahui berupa foto-foto di dalam usus saya. Dan setelah selesai prosesnya dan saya menunggu karena kolonoskopi itu bius total saudaraku ya. Tunggu saya sadar dari bius, kemudian saya berapa jam kemudian hasilnya keluar. Dan hasilnya saya bawa ke dokter onkologi dan dokter bilang setelah dilihat, loh bersih, boleh pulang ke Indonesia. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku kasih Tuhan, waktu saudara dengar kesaksian saya ini ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, saudara percaya mujizat itu ada. Reaksi yang kedua, makanya lain kali Pak ya jangan periksa di Indonesia Pak, langsung di luar aja. Saudaraku kasih Tuhan, ya itu bukan hasil pemeriksaan biasa, itu difoto di dalam usus saya. Ya, dan biopsi itu diambil dan hasil labnya 2 minggu kemudian dikirim lewat email. Di BBM saya tayangkan saja hasil biopsi saya. Ya, saudara kasih Tuhan, negatif for malignancy. Itu istilah daripada keganasan daripada cancer. Nah, saudaraku ya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, saya sengaja tayangkan untuk meyakinkan kenapa saya perlu tayangkan. Orang lebih percaya orang pintar daripada kuasa Tuhan. Kalau cerita tentang orang pintar, tentang sesuatu yang tahayul, orang sampai gini, Pak jangan gak percaya Pak, bener loh Pak. Tapi kalau untuk mujizat Tuhan, seringkali orang gak percaya. Tapi saya mau berdiri di tempat ini menjadi saksi hidup bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Nah tetapi tetap saya harus menjaga ya makanan dan sebagainya. Dan saya menjaga itu bukan cuma sekedar minum jamu. Jamu itu jaga mulut. Ya saudaraku, bukan cuma soal makan, jaga hati. Jaga pikiran. Jaga hati itu maksudnya gimana? Kalau orang mau ngapain saudara jangan baperan. Haleluya, ada orang bisi-bisi rasanya ngomongin kita, jangan baperan. Ya semua serahin Tuhan, karena kita bukan hakim. Kalau ada hal-hal yang apa jangan banyak dipikirin. Karena itu saudara ngasih Tuhan, serahkan kekhawatiranmu, tapi bukan tanggung jawabmu. Kekhawatirannya serahkan, tanggung jawabnya harus saudara kerjakan yang terbaik. Kerja keras itu tanggung jawab kita. Ngatur uang itu tanggung jawab kita. Ngatur waktu itu tanggung jawab kita. Ya, bayar hutang kalau masih yang punya hutang itu tanggung jawab kita. Bukan semua serahin Tuhan, kekhawatirannya serahin Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan melihat bahwa apa yang dikatakan itu firman Tuhan adalah benar. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja bukan kita serahin Tuhan yang bekerja lalu kita diam saja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara kasih Tuhan, meskipun saudara harus lewat lembah-lembah air mata sekalipun, itu semua sepanjang saudara beserta dengan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, orang yang mengasihi Tuhan itu tandanya satu, menjauhi yang dilarang, melakukan apa yang disuruh. Ya, itu orang yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, lembah-lembah yang harus saudara lewati, apakah lembah ujian, apakah lembah pemurnian, itu semua adalah untuk menjadikan kita serupa dengan gambar Yesus. Pemurnian, katakan bersama saya pemurnian. Ya, ini air diletakkan di tempat-tempat terhormat, dibeli juga tidak murah, tapi waktu air ini ada di mata air, sekalipun jernih, bening, harganya murah dan orang belum tentu berani minum. Ya saudaraku, meskipun bening, meskipun jernih, meskipun tidak ada apa-apa, orang belum tentu berani minum kalau masih di sumbernya. Tetapi kalau air itu mau dimurnikan, biar siap dipisahkan, dibawa ke pabrik, diproses, dikemas. Nah lewat pemurnian ini, jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami pemurnian, percayalah satu hal, Tuhan mau meningkatkan nilai di dalam hidup saudara untuk makin mulia di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Makanya ayat 30, dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Saudaraku, dipanggil itu artinya dipilih dari sejumlah banyak orang. Untuk apa? Mendekat. Kayak kalau saya panggil Pak Joko, jangan semua datang. Karena Pak Joko yang saya pilih untuk datang mendekat. Itu namanya dipanggil. Jadi waktu saudara dipanggil, itu artinya saudara dipilih untuk mendekat. Nah saudaraku, untuk mendekat kepada Tuhan tujuannya apa saudaraku? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Artinya kita dipanggil untuk diproses, dimurnikan. Sehingga saudara makin melihat kemuliaan Tuhan yang besar, makin dinyatakan dalam hidup kita. Ya, 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu tentang proses pemurnian itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, sekarang kita lihat ayat yang menjadi pokok bahasan kita, terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke-12. Saudara lihat di sini. Ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Elia diperintahkan untuk pergi ke Sarfat, diam di sana dan jangan khawatir. Kata Tuhan, ya, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ya, jadi Elia minta untuk diambilkan air dalam kendi, mungkin karena dia haus, melakukan perjalanan dan seterusnya. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku kasih Tuhan, hidup ikut Tuhan
itu seringkali antara kenyataan yang terjadi dalam hidup sehari-hari dengan janji Tuhan itu sepertinya nggak nyambung. Sepertinya bertentangan. Seolah-olah janjinya bagus, indah, menjanjikan, kenyataannya kok begini. Ya. Arti Sarfat itu adalah tempat peleburan atau pemurnian logam. Seperti tema kita bulan-bulan ini, ya, pemurnian. Jadi saudara kasih Tuhan, baik Elia yang seorang nabi besar pun tetap lewat tempat pemurnian, tetap lewat proses. Ya, mungkin di tempat lamanya dia lebih enak. Untuk apa capek-capek jauh-jauh pergi ke Sarfat? Saudaraku, melakukan perjalanan zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin seorang hamba Tuhan disuruh pergi ke satu kota atau satu pulau, dia bisa beli tiket pesawat atau lakukan perjalanan dengan kendaraan. Zaman dulu berbeda. Tetapi itu dilakukan oleh Elia, kenapa? Karena dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan membutuhkan persiapan. Ya, seringkali saya bilang kita gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan sebuah kegagalan. Hidup ini butuh persiapan. Gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan sebuah kegagalan. Jadi jangan gunakan istilah yang seringkali saudara gunakan, ya kita mengalir saja. Aliran air tidak pernah naik, aliran selalu menurun. Jadi kalau saudara terbiasa hidup tanpa persiapan, tanpa sadar setelah sekian waktu hidup kita kok menurun. Kenapa? Segala sesuatu butuh dipersiapkan, termasuk ikut Tuhan. Kenapa? Siap keluar dari kebiasaan buruk yang mengikat kita. Saudara jangan harapkan hidupmu akan mengalami satu perubahan, terobosan kalau yang kita lewati kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak pernah kita tinggalkan. Kita tidak siap meninggalkannya, ya, tidak siap meninggalkan zona nyaman. Elia kalau berada di zona nyaman dia nggak mau repot-repot pergi ke Sarfat. Ya, saudara kasih Tuhan. Lebih percaya tahayul daripada mujizat Tuhan. Ya, kenapa? Karena setelah saya menyaksikan kesaksian yang seperti tadi saya saksikan, sementara saya keluar dari gedung gereja, ada jemaat yang bilang begini, Pak, makanya lain kali kalau berobat enak langsung luar negeri ya Pak ya. Jadi seolah-olah hasil pemeriksaan yang menyatakan saya cancer itu salah. Ya, lalu kemudian setelah saya diperiksa bersih dari kanker, ini baru yang betul. Ya, saudaraku, saya bilang dua-dua pemeriksaannya betul. Cuma berbeda itu karena Tuhan mengadakan mujizat. Jadi saudaraku, untuk percaya tentang mujizat aja orang nggak gampang. Butuh persiapan. Untuk apa? Percaya. Karena fakta belum tentu sebuah kebenaran. Ya, fakta medis yang saya alami belum tentu sebuah kebenaran. Loh Pak, gimana Pak? Kan faktanya gitu Pak, kenyataannya seperti itu, betul. Fakta belum tentu sebuah kebenaran, tapi kebenaran, yaitu kebenaran firman, akan memunculkan satu fakta baru yang bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, yang bagi dokter harus operasi, tapi fakta itu akan memunculkan satu fakta baru bahwa ternyata mujizat itu tetap ada. Nah saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Jadi kalau tema kita tahunan ini, The Year of Decision, keputusan ada di tangan kita. Kita mau percaya kenyataan, fakta yang terjadi yang kita alami, atau kita mau pegang janji Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Sadari fakta yang terjadi sering tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kasih beberapa contoh. Faktanya demi Allah yang hidup, janda beritahu dia tidak punya roti sedikit pun. Ya, punya cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Saya sengaja tulis supaya membuat saudara semakin menyadari bahwa faktanya jandanya baru mengumpulkan kayu api. Artinya belum masak apa-apa, sementara janji Tuhan, kamu ke Sarfat nanti janda itu yang akan beri kamu makan.
Ya, sementara sampai di Sarfat, ya Elia lagi lapar, mau minta air, mau minta roti. Janda itu bilang, aku punya cuma segenggam tepung dan minyak sebuli-buli. Aku akan cari kayu api, lalu kemudian aku memasaknya, aku dan anakku makan dan setelah itu kami mati. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan mempertemukan janda Sarfat yang sedang putus asa. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Jadi proses pemurnian itu baik Elia dimurnikan, baik janda yang sedang putus asa karena itu makanan terakhir juga dimurnikan untuk satu hal yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Janji Tuhan tidak sesuai kenyataan. Ini loh saudaraku. Janji Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi responnya pilihan di tangan kita. Kita mau pegang janji Tuhan atau kita mau pegang fakta yang sedang saudara dan saya hadapi. Tapi pesan saya, kalau saudara menghadapi persoalan apapun, apakah masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, apapun juga, jangan salahkan orang lain. Termasuk jangan salahkan iblis, seringkali kita yang salah. Kitalah mulai kalau kita mau melihat perbaikan, jangan nunggu orang lain yang berubah. Dia sih Pak gara-gara Pak, enggak. Mulai daripada setiap kita. Dan saya percaya kalau saudara memulai perubahan itu dimulai dari diri saudara sendiri, itu yang membuat Tuhan melihat alasan untuk menolong saudara. Jadi Tuhan tidak mencari orang yang dahsyat. Orang Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang biasa yang percaya bahwa dia sanggup membuat yang biasa menjadi luar biasa. Haleluya saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, seringkali kita nunggu Tuhan lakukan sesuatu sementara Tuhan menunggu kita siap untuk menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Nah saudaraku kasih Tuhan, hal yang kedua ini sadari fakta yang terjadi sering tidak sesuai dengan firman dan janji Tuhan. Tapi pilihan di tangan kita, responnya di tangan kita. Ya, apakah justru lewat masalah kita makin dekat dengan Tuhan, atau makin ada masalah kita makin kecewa dengan Tuhan. Dengar baik, yang terbaik selalu ada di depan. Yang setuju bisa katakan amin. Ya. Jadi kalau hari ini anak-anak muda yang baru putus pacar, yang sudah lewat itu, jangan bilang mantan terindah, karena yang terindah selalu ada di depan. Haleluya saudaraku, belajar move on, serahkan kepada Tuhan. Ya saudaraku, juga jangan percaya jodoh ada di tangan Tuhan. Enggak, jodoh ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kalau jodoh ada di tangan Tuhan, gak ada orang bercerai. Karena Tuhan tidak menyukai perceraian. Kalau jodoh ada di tangan Tuhan, gak ada orang gara-gara pernikahan tinggalkan Yesus. Jodoh pilihan di tangan kita. Tuhan mempertemukan, pilihan ada di tangan kita. Termasuk juga banyak hal di dalam hidup ini, pilihan selalu ada di tangan kita. Karena itu ada istilah free will, kehendak bebas. Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot, saudaraku. Ayat selanjutnya ini. Tetapi Elia berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada janda yang mengatakan, ini makanan terakhir, setelah kami makan kami akan mati. Ini jawaban Elia. Janganlah takut. Seringkali ketakutan membuat kita melihat masalah itu makin besar seperti raksasa dan Tuhan makin kecil. Sehingga rasanya Tuhan tidak mungkin bisa mengatasi masalah kita. Termasuk waktu saya sedang divonis oleh dokter harus segera dioperasi. Bahkan dokter bilang ini kalau dibiarkan bisa kemana-mana Pak. Ya saudaraku ngasih Tuhan. Ya, karena orang cancer itu beda dengan penyakit lain. Ya, cancer itu bisa terjadi penyebaran yang biasa disebut dengan metastasis. Bisa kemana-mana, ke kelenjar getah bening, kemana-mana. Ya, saudaraku ngasih Tuhan, keputusan ada di tangan kita. Apakah saat itu saya mau diputuskan untuk dioperasi lagi, ya, atau mungkin saya kecewa dengan Tuhan, ataukah saya mungkin bilang, wah ini gimana sih, kok saya udah melayani Tuhan kok seperti ini, atau yang lain. Tapi saya tetap percaya bahwa rencana yang terbaik pasti Tuhan berikan kepada setiap orang yang apa, yang mengandalkan Tuhan.
Ya, bukan cuma sekedar percaya tetapi mengandalkan Tuhan. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kalau saudara melihat perintah daripada Elia kepada janda ini, seolah-olah Elia ini egois. Itu makanan terakhir dari janda itu dan anaknya. Tetapi dikatakan buatkan buat aku dulu, kamu belakangan aja. Dan bawalah kepadaku. Sudah dibuatkan, disuruh ngantar lagi. Saya nggak tahu berapa jauh antara rumah si janda itu dengan tempat di mana Elia tinggal. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kadang-kadang antara perintah yang kita dengar dengan kenyataan sangat bertolak belakang. Katanya Elia itu seorang nabi. Mana belas kasihannya? Kok nggak ada pengertian? Ini kan makanan terakhir. Ya saudara kasih Tuhan. Seringkali hal-hal seperti itu untuk menguji kita. Apakah kita lebih taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elia? Ataukah kita lebih berpegang kepada kenyataan yang sedang kita hadapi itu sebagai makanan terakhir sebelum mati. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu ya, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Bukan tambah dikit atau sisa dikit, tidak berkurang. Ya saudara kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi gini, kalau janda itu tidak melakukan perintah Tuhan melalui Nabi Elia, karena lebih berpegang kepada kenyataan fakta yang terjadi bahwa itu adalah tepung terakhir, minyak terakhir sebelum dia dan anaknya makan lalu mati. Dan dia tidak mengindahkan, tidak peduli, tidak melakukan, tidak nurutin apa yang dikatakan Nabi Elia, ceritanya mungkin berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, keputusan selalu ada di tangan kita. Ya, apakah kita mau mentaati perintah Tuhan, ataukah kita mau melakukan apa yang kita anggap sebagai sebuah kenyataan yang terjadi. Ya, jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran mengecilkan kuasa Tuhan. Seperti tadi saya katakan, ketakutan dan kekhawatiran itu bukan cuma secara rohani saja. Ketakutan dan kekhawatiran itu saudaraku secara medis juga akan membuat tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang mematikan. Salah satunya adalah kortisol. Ya kalau saudara senang hormon endorfin keluar. Untuk saudara memuji Tuhan, saudara pergi ke tempat-tempat sambil rekreasi, saudara tertawa, ya hormon-hormon positif terproduksi dalam tubuh kita. Tapi waktu saudara sedih, khawatir, takut, ya saudaraku, makanya orang yang khawatir dan takut itu cenderung wajahnya murung, cenderung cepat tua, cenderung sepertinya kayak beban pikiran dan orang lain akan melihat kok kamu lagi banyak pikiran dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini saudaraku akan keluar terproduksi hal-hal yang justru merusak sel-sel kita. Jadi waktu saya pertama kali divonis mengalami kanker ganas tahun 2022, seorang profesor di Denpasar ini, dan hasil biopsi dan kolonoskopinya itu dia katakan, wah Bapak terkena kanker ganas. Saya pergi sendiri ke Denpasar, lalu saya pulang ke Singaraja dan istri saya bertanya, gimana hasil pemeriksaannya? Saya terkena kanker ganas. Istri saya bilang, loh kok kamu tenang sekali sih? Saya bilang kanker kan cuma nama. Karena kita punya nama di atas segala nama yang bagi yang tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya saudaraku. Seringkali kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan dan itu belum tentu terjadi. Ya kekhawatiran dan ketakutan itu yang ada adalah di pikiran kita yang kita bayangkan itu akan terjadi dan belum tentu terjadi.
Nah saudaraku kasih Tuhan, jadi seringkali kita sulit untuk melihat mujizat karena kita sudah melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi kalau Tuhan melihat sama seperti yang dialami oleh Raja Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat, secara fisik dia rasa ini bukan tandingan saya. Pengalaman perang, persenjataan, dia cuma penggembala domba, tidak punya senjata, tidak pernah belajar perang, ya tingginya juga jauh. Tetapi dia katakan, engkau boleh datang dengan pedang, tombak dan lembing. Ya Daud katakan kepada Goliat, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya kalau saudara merasa yakin dan percaya bahwa Tuhan di pihak saudara, percayalah itu yang akan membuat saudara siap untuk menghadapi segala masalah, segala kenyataan hidup, dan saudara tetap bisa keluar lebih daripada pemenang. Hal yang keempat kita renungkan. Menyadari kita cuma pengelola dan bukan pemilik. Termasuk si janda itu. Tepung cuma segenggam, minyak sebuli-buli. Bisa saja Elia berpikir, Tuhan kok ngutus saya? Katanya janji Tuhan mau seorang yang akan menyiapkan saya makanan. Kenyataannya kok seperti ini. Saudaraku kasih Tuhan, kemudian si wanita ini, janda ini pergi untuk membuatkan roti. Dan kemudian Elia juga tidak merasa khawatir dengan tepung yang cuma segenggam minyak sebuli-buli. Karena semua kita merasa kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Jadi seringkali orang khawatir dengan apa yang merasa menjadi miliknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara boleh punya tanah. Tanahnya SHM, sertifikat hak milik atas nama saudara. Tapi kalau kita pulang tidak bisa orang bawah. Boleh punya berhektar-hektar, tetap cuma 2 kali 1 meter. Saudaraku, semua ini titipan. Ya, orang boleh punya mobil mewah, BPKB nama saudara. Kalau pulang nanti yang nganter tetap mobil jenazah, tidak bisa mobil kita. Haleluya saudaraku. Jadi kalau saudara hari ini diberikan segala sesuatu, itu sadari bahwa bukan milik kita, barang pinjaman sementara. Ya, sementara saudara boleh punya dana di bank saudara berupa lembaran deposito dan sebagainya. Itu juga sementara. Waktu kita pulang tidak ada satu pun yang kita bawa. Semua barang titipan. Tapi kalau kita masih diizinkan hidup, satu hal yang Tuhan tugaskan kepada kita adalah pengelola. Katakan bersama saya pengelola. Ya, kita ini cuma pengelola. Dan kalau saudara gagal menjadi pengelola, saudara akan selalu kekurangan. Saudara gagal mengelola waktu, selalu kekurangan waktu. Gagal mengelola uang, saudara selalu kekurangan uang. Gagal mengelola keinginan kita, saudara gagal menentukan prioritas. Karena orang cenderung menjadikan prioritas yang dilakukan dulu adalah yang diinginkan. Sementara itu bukan prioritas. Waktu dia punya uang di dompetnya, dia pergi ke mall, dia akan beli sesuatu yang dia inginkan. Padahal itu bukan prioritas. Jadi saudara kasih Tuhan, itu membutuhkan latihan dari kecil untuk mengelola. Makanya saya kasih tahu kepada guru sekolah minggu di gereja tempat kami. Anak-anak itu ajar dari kecil. Belikan celengan. Ya meskipun itu sudah sistem kuno, yang kalau mau keluarin duitnya harus dibobok, dipecahin. Ya, anaknya, papanya kasih uang, dia belajar nyelengin. Untuk belajar bisa memisahkan mana yang dia bisa gunakan, mana dia harus tabung. Itu harus dilakukan dari kecil. Nah seringkali anak kan tinggal minta sama papanya, Pak aku pengen beliin sepeda dong. Belajar nyelengin. Ya, setelah penuh celengan itu dibobok, dipecahin, taruhlah uangnya. Nggak cukup untuk beli sepeda, tapi sudah ada usaha untuk ngumpulin. Kenapa? Karena pengelolaan itu harus diajar dari kecil. Banyak saya ketemu, kenalan saya orang kaya, semua anaknya dibeliin apa yang dia mau. Saya bilang gini, Pak, nggak diajar anak itu untuk bisa ingin sesuatu, belajar mengelola.
Gini Pak Thomas, saya dulu ini orang susah Pak. Sekarang sudah mulai diberkati Tuhan. Apa salahnya nyenengin anak? Saya bilang bukan tidak boleh nyenengin anak, tapi ajar anak tuh untuk mengelola dengan baik. Bener, ketika papanya meninggal, anaknya kelimpungan. Sudah terbiasa ada, saudaraku, ya. Jadi untuk mempertahankan warisan yang ada saja nggak gampang, apalagi untuk mengembangkannya. Kenapa? Karena dari kecil sudah terimanya ada. Tinggal perlu ini, siapin. Jadi saudara mengasihi Tuhan, ajar anak kita dari kecil, sedini mungkin. Ya, kalau bisa di bawah 5 tahun, ajar mereka untuk ngerti mana yang dia harus nikmati, mana yang harus dia simpan, mana yang harus kasih persembahan ke gereja. Karena memberi persembahan pun harus dilatih dari kecil. Karena saya percaya saudaraku, kalau orang melakukan sudah besar baru dilatih itu jauh lebih sulit. Tetapi kalau dari kecil anak itu belajar untuk dia nabung, nyelengin, ya saudaraku, itu, loh Pak kenapa kok celengan itu terlalu kuno Pak? Kenapa nggak di rekening? Loh saudaraku, kalau rekening dia kan pegang kartu ATM misalnya, atau kartu ATM mamanya, dia kan tinggal tarik begitu saja. Ya, kalau di celengan kan dia nggak bisa keluarin kecuali dibobok, dipecahin. Ini untuk melatih anak belajar menjadi pengelola yang baik. Yang hal berikutnya adalah perubahan pola pikir dari fixed mindset menjadi kingdom mindset. Itu terbukti dari reaksi si wanita itu dalam ayat kelima. Ya, jadi janda itu bilang, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia itu siapa? Nabi Elia. Ya, jadi si wanita itu dan Nabi Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis dan dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi saudara pengasih Tuhan, fixed mindset itu lebih cenderung kepada ya Pak, memang saya dapatnya segini ya gimana lagi Pak. Ini sudah porsi saya segini. Kan sudah ada yang tentukan Pak, nasib saya memang segini. Ya udah nerima aja ya. Fixed mindset atau pola pikir tetap selalu nerimo. Bukan saya tidak mengajar saudara bersyukur ya. Tetapi kingdom mindset itu berubah, berbeda saudaraku. Artinya dia percaya memang kenyataan seperti itu. Tapi aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang merencanakan aku selalu naik dan tidak turun. Yang merencanakan aku. Jadi saudaraku, yang harus dilakukan adalah berserah tapi bukan menyerah. Menyerah dengan keadaan. Kalau saudara masih selalu menggunakan fixed mindset, saudaraku, saudara sulit untuk melihat sebuah kemajuan. Kenapa? Karena selalu melihat bahwa realitanya itu ya seperti itu, saudaraku. Ya, kita harus belajar untuk bisa melihat sesuatu yang berubah. Termasuk juga dalam hal pengelolaan. Pak, gaji saya kecil Pak, income saya sedikit Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saudaraku, apalagi suruh mengelola. Ya gimana Pak? Untuk akhir bulan aja nggak cukup Pak. Gimana harus mengelola Pak? Kalau saudara belajar untuk bisa menggunakan kingdom mindset saudaraku. Saudara di dalam menentukan prioritas itu ada dua hal yang penting yang saudara bisa pakai. Ya, yang hal yang menjadi prioritas utama adalah urgent and important. Mendesak dan penting. Prioritas yang kedua adalah urgent but not important. Mendesak meskipun tidak terlalu penting. Itu prioritas yang kedua. Yang ketiga, prioritas yang ketiga, important, penting but not urgent. Penting tapi tidak mendesak. Dan yang terakhir adalah not important and not urgent. Ya, kayak saudara pergi ke mall mau beli sesuatu itu kan not important and not urgent. Tapi seringkali uang kita habis untuk itu, untuk hal yang not important and not urgent. Sehingga untuk hal yang urgent dan important, saudara nggak ada dana. Jadi saudaraku, kalau cara berpikir saudara belum berubah, jangan berharap keadaan saudara akan membaik. Waktu saudara belajar untuk menentukan prioritas yang utama adalah urgent and important. Itu jadikan nomor satu. Padahal saudara gak suka.
Yang dibilang penting itu saudara nggak suka. Ya, saudara ngasih Tuhan. Melakukan firman Tuhan banyak orang bilang, susah Pak. Ya, tapi saya percaya saudaraku. Kalau saudara melakukan, saudara sadar bahwa itu adalah sesuatu yang penting dan urgent. Ya saudaraku. Karena itu saya sangat yakin dan percaya waktu saudara belajar mengubah cara berpikir, ya. Karena peperangan di dalam akhir zaman ini saudara ngasih Tuhan adalah 3 hal. Yang pertama adalah money oriented. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Ya. Yang kedua adalah selfish, ego. Kamu susah nggak apa-apa, yang penting aku cukup. Ya, kamu rugi nggak apa-apa, yang penting aku untung. Selfish, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah kekuasaan, saudaraku. Jadi saudara ngasih Tuhan, 3 hal ini yang seringkali membuat orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tetapi waktu saudara mengerti firman Tuhan dan menghidupinya, percayalah masalah adalah bahan baku untuk bercerita bahwa lewat masalah itu saudara melihat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Jadi saudaraku belajar untuk mengubah fixed mindset menjadi kingdom mindset. Banyak orang bilang gini, Pak, lalu mindset itu dengan paradigma itu apa bedanya Pak? Hari-hari ini kan saya lebih banyak dengan paradigma. Paradigma itu seperti saudara melihat dengan teropong. Ya, sesuatu yang jauh. Ya, paradigma itu bicara tentang cakrawala dalam cara melihat. Tetapi dengan teropong saudara tidak bisa dipakai untuk membaca. Dan mindset ini adalah cara melihat secara spesifik dan mendetail. Kalau saudara ingin membaca dan saudara tidak lihat hurufnya, saudara butuh kacamata. Jadi saudaraku, mindset itu seperti kacamata saudara. Kalau kacamatanya lensanya biru, yang saudara lihat semuanya biru. Kalau lensa kacamata saudara warnanya merah, semuanya saudara lihat sepertinya merah. Orang lain bilang enggak, putih, enggak, aku lihatnya merah. Itu bicara tentang mindset. Nah, kalau saudara biasa merenungkan firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Jadi bukan cuma sekedar saudara dengar firman lalu lupa begitu saja. Saudara renungkan, itu akan mengubah mindset saudara, cara berpikir saudara dalam menghadapi melihat setiap persoalan saudara secara detail. Ya, orang bilang, kok kamu kuat ya? Kalau aku jadi kamu aku nggak kuat loh. Persoalanmu berat. Kenapa saudara kuat? Karena cara saudara melihat itu berbeda. Saudara bilang, aku juga nggak kuat kalau dengan kekuatanku. Tetapi aku melihat lewat masalahku, aku melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, lewat masalahku, mujizat itu akan dinyatakan. Tentu jangan diam saja. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Ya, saudaraku, waktu sebelum saya mengalami mujizat, saya cek hati saya. Banyak kali orang ingin lihat mujizat tapi tidak pernah ngecek. Ya, kita dalam hidup ini kan kadang-kadang ada hal-hal yang saudara beresin hati. Ya, mau orang ngomongin kita, fitnah kita, jatuhin kita, udah serahin sama Tuhan. Pikiran kita juga kekhawatiran, nanti kalau aku mati gimana? Enggak, saya serahin sama Tuhan. Ya saudaraku, dan saya percaya kalau pikiran hati kita sudah layak, itu waktunya untuk Tuhan melihat kita siap menerima mujizat. Jadi seringkali kita tidak mengalami mujizat, kita seringkali kesel. Kok dengar orang mengalami mujizat kok gampang sekali Pak, saya kok nggak pernah ya Pak ya. Ya saudaraku, kadang-kadang gini, karena kita sendiri belum percaya bahwa mujizat itu nyata. Ya, seringkali kita belum mengalami mujizat karena Tuhan tidak melihat atau belum melihat kita ada usaha untuk mempersiapkan diri lihat mujizat. Salah satunya adalah percaya. Karena itu saudaraku, hari ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita sehingga Tuhan menemukan alasan untuk mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Seperti saya pernah saksikan, ada seorang bapak saudaraku kasih Tuhan yang mau kuliahkan anak ke luar negeri, nggak ada duit. Dia bingung, kok tiba-tiba ada temannya datang dari Jakarta. Diajaklah jalan-jalan keliling-keliling. Kok temannya bilang, aku kok senang loh tinggal di Bali. Ya, kalau di Jakarta aku keluar rumah, aku khawatir rumahku dimasukin maling. Di jalan aku takut dibegal. Tapi kalau di Bali kok aman ya? Aku pengen beli rumah di Bali. Oh ayo, diantarlah ke perumahan. Ke bagian pemasaran. Bapak ini tinggal bilang, ini ngantar teman, mau lihat rumah siapa tahu cocok. Itu kode saudaraku.
Ya, ternyata akhirnya beli, dapat fee, bisa kirim anaknya. Jadi cara Tuhan bermacam cara. Yang penting kita percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil, bukan bagi orang biasa, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kita bangkit berdiri, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, tetap tenang, jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan membuat kita justru melihat persoalan saudara makin besar, yang rasanya tidak mungkin bisa terselesaikan, ketemu jalan buntu. Janda di Sarfat ini ketemu jalan buntu, itu makanan terakhir, setelah itu mati. Jadi saudaraku, keputusasaannya itu sudah di ujung sekali. Ya, sudah mulai berpikir setelah dia makan, dia dan anaknya akan mati. Tidak ada solusi lain, jalan buntu. Tapi Alkitab mencatat mujizat tetap ada. Kalau janda di Sarfat ngalami mujizat, kalau saya ngalami mujizat, percayalah saudara, saudara pun apa yang sedang saudara hadapi, saudara akan melihat mujizat itu tetap nyata. Persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hal-hal sukar, hal-hal penderitaan, hal-hal yang membuat kami rasanya sepertinya sulit menemukan jalan keluar. Tetapi ketika kami berpegang dan percaya kepadamu, justru lewat hal-hal yang sulit dan tidak mungkin, kami boleh melihat ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Kalau Tuhan menolong janda di Sarfat, kalau Tuhan menolong Elia, kalau Tuhan menolong hamba-Mu, hamba pun juga percaya Tuhan akan menolong setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan berat dalam hidup mereka, tidak ada hal yang terlalu besar, karena kami punya Allah yang maha besar, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini mengalir saat ini kekuatan yang baru pada setiap mereka. Biarlah kekuatan itu mulai mengalir dalam hidup setiap mereka. Keberanian sehingga mereka boleh diberikan hikmat di dalam memilih jalan keluar dan solusi dari setiap persoalan mereka. Tidak seperti janda di Sarfat yang percaya itu makanan terakhir. Kami tetap percaya tidak ada yang terakhir. Tetap kami percaya yang terakhir adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir adalah mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bila roti dan anggur yang sebentar kami akan menyambutnya, suci kudus adanya, yang akan membuat setiap kami boleh mengenang kembali akan penderitaan dan pengorbanan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di dalam lembah-lembah air mata. Tapi Tuhan sanggup mengubah lembah air mata menjadi lembah bermata air. Tuhan sanggup membuat saudara untuk melihat di tengah lembah kekelaman, kemuliaan Tuhan tetap ada dan menyertai hidup saudara. Saudaraku, tidak selalu yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Oksigen itu tidak bisa saudara lihat. Tapi oksigen itu selalu ada. Terbukti kita hidup sampai hari ini karena ada oksigen. Yang kita hirup setiap saat.
yang membuat kita, memungkinkan kita tetap hidup sampai hari ini. Jadi kalau saudara selalu percaya dengan apa yang saudara lihat saja, kenyataan yang saudara lihat, fakta kejadian yang saudara alami saja, saudara sulit untuk percaya bahwa iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan kasih Tuhan. Kita renungkan kekuatan Tuhan yang dahsyat itu yang menyertai saudara. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Percayakan jemaat Tuhan bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami menyadari kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari kami boleh tetap ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Dan tolong Tuhan untuk langkah-langkah kami selanjutnya. Apapun yang sedang kami lewati, sepanjang Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak takut bahaya, kami tidak perlu khawatir karena yang terbaik pasti Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah punya iman yang kuat. Jangan biarkan masalah justru mengecilkan iman saudara. Tapi kalau saudara tetap percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalahmu, lewat masalahmu, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Pulanglah di dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat daripada Tuhan yang akan menolong setiap saudara menemukan solusi dan jalan keluar terbaik dalam setiap masalah hidup saudara. Saudara tetap kuat dan menjadi saksi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga saudara, pekerjaan, bisnis saudara diberkati, pelayanan saudara berbuah lebat mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita bahkan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya hidup saudara sudah diberkati dan rindu jadi berkat untuk kota ini, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.